Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah musalla Miftahul Jannah, matta'anallahu wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya kita diberikan sehat, hari ini masih dapat melanjutkan ibadah puasa dan serangkaian amal-amal soleh. Semoga Allah berikan kita istiqomah dan tak ketinggalan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebuah kisah dari kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan Sayyidina Abu Hurairah pernah ke pasar dan menyampaikan semacam kabar atau pengumuman. Dalam bahasa kitanya, usanak seberataan, napa pian masih di pasar aja lagi, kada hendakkah Nabi sedang berbagi warisan di masjid. Mendengar Nabi berbagi warisan di masjid nang di pasar, ancap mendatangi masjid. Tapi sesampai di masjid, sebagian besar mereka kecewa karena merasa didustai oleh Abu Hurairah. Mereka pun mencari Abu Hurairah. Mbah dapat purunnya pian menustai kami. Kami tinggalkan jualan, kami tinggalkan kesibukan karena kami berharap sebagaimana jar pian Nabi sedang berbagi warisan. Lalu ujar Sayyidina Abu Hurairah, memangnya imbah pian sampai ke masjid, apa nang pian dapati di masjid? Ternyata yang jadi ujar mereka, kami menemukan Rasul sedang mengajar. Di situ ada orang berzikir, di situ ada ta'lim. Lalu ujar Abu Hurairah, nang itu pang warisan Nabi, memang nang mana nang kalian harap? Itu pang warisan Nabi, ta'lim, zikir, dan amal-amal saleh yang ada dilakukan di masjid di zaman itu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita ini termasuk, walaupun secara istilah apakah musalla atau langgar masuk kategori masjid, secara syar'inya memang terdapat perdebatan di kalangan ulama. Tapi secara harfiah, masjid itu berarti tempat di mana orang sholat dan di mana orang sujud. Dan ini juga merupakan wadah kita sholat dan wadah kita sujud. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Allah diingkuti aja supaya nyaring. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mengkaji ulang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Nah, jika pian berkenan parak dengan Al-Quran atau bawa Android, ya, ada aplikasi Al-Qurannya, maka akan lebih maksimal kita ngaji. Karena dengan melihat, mata kita tidak iri hati, dengan telinga mendengar kalam Allah dipelajari. Jadi mata kita pun melihat, telinga kita mendengar, sehingga sewaktu-waktu kita melewati ayat yang pernah kita bahas masih terngiang-ngiang apa yang
pernah disampaikan. Jadi jika pian berkenan ya dipersilahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kita mengimani bahwa mukjizat terbesar bagi Rasul adalah kalamullah Al-Quran. Dan sampai hari ini kita membuktikannya tidak hanya sekedar tinggal kisah maupun cerita. Kalau bulan terbelah tinggal cerita. Air mengalir dari sela-sela jari jemari Nabi juga tinggal cerita. Saat Nabi menangani makan para sahabat yang jumlahnya sangat banyak, sementara dengan makanan yang sedikit ternyata cukup, itu pun juga tinggal cerita. Tapi Al-Quran itu sampai saat sekarang kita salah satu orang yang dapat membuktikannya. Dan keistimewaan Al-Quran itu salah satunya terletak dari nilai sastra atau bahasa. Nah, kenapa ulun mengajak akan lebih maksimal kalau kita juga memanfaatkan mata kita untuk melihat huruf-huruf Al-Quran ya, karena tadi supaya mata kita tidak iri hati dengan telinga. Telinga kita mendengar ayat, tapi mata kita aku pang hendak jua aja jenang telinga nyawagen melihat jua apa yang dilihat Ustad. Sudah hari-hari melihat Ustadnya, tulai sudah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kita buka terjemah, itu maknanya hendaklah bersegera. Dalam bahasa Arab, timbangan kata itu juga menunjukkan makna. Di sini Allah berfirman sari'u. Dalam ilmu saraf itu disebut dengan wazan amar, perintah, tapi dia termasuk sulasi rubai ya, terdiri dari sulasi mazid ya, huruf akar 3 kemudian ada tambahan 1 huruf. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il. Fa'ila fa'ilu. Sara'a yusari'u. Musara'ah. Sari' sari'a sari'u. Ini kalau kita pernah belajar ilmu saraf. Karena dengan menganalisa melalui kaidah bahasa, kita akan lebih merasakan pesan yang tersimpan dibandingkan hanya sekedar kita membaca terjemah. Kalau terjemahnya kan hendaklah bersegera ila maghfiratin, mencari atau mendapatkan ampunan. Tapi ketika Allah dengan kalamnya sari'u, dalam ilmu saraf kalau udah timbangan atau wazannya mufa'alah, itu terbayang ada pihak lain. Ada pihak lain. Contoh sederhana begini. Daraba yadribu, memukul. Daraba yadribu, memukul. Daraba fulanun fulanan, memukul si anu akan si anu.
Dari kata doraba itu berarti hanya satu pihak yang melakukan, pelaku dan korban. Tapi kalau doraba fulanun fulanan, berarti ini berlawan. Tidak hanya datang dari satu pihak pukulan itu, tapi saling berbalas. Nah, di sini Allah tidak menyebutkan isra'u, padahal sekedar bersegera, lakasi sari'a yasra'u sur'ah, cepat. Kenapa Allah tidak mengatakan isra'u ila maghfiratin min rabbikum, tapi sari'u? Allah ingin mengingatkan bahwa kita ini ibarat mobil itu berselip-selipan, tidak boleh kalah dengan lawan kita. Jangan sampai terdahulunya, harus kita nang berdahulu. Siapa? Kematian. Kita ini berkejar dengan waktu, dengan kematian. Jangan sampai kematian yang mendahului, sementara kita tidak mencapai apa yang ditawarkan, ampunan dari Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi alam pikir kita itu terbawa, dan kita menyadari bahwa kita ini mengejar waktu. Pesaing kita adalah kematian. Tidak boleh lambat, tidak boleh kecolongan. Nah, di sini kita rasakan dari kalimat sari'u. Beda halnya kalau umpama bunyi isra'u atau alaikum bisur'ah. Lakasi, biasa aja. Tidak ada yang mengejar kita kok, tidak ada yang bakalan menyelip kita kok. Kalau kalimatnya isra'u. Tapi sari'u, bahwa ada sesuatu yang kita saling kejar-kejaran, dan kita tidak boleh kalah. Apa sesuatu itu? Kematian. Ini kalau kita ulas dari segi bahasa, baru kita merasakan. Tapi kalau kita hanya terjemah, kalau tidak ada yang memberikan keterangan-keterangan tambahan yang disebut dengan tafsir, kita tidak merasakan bahwa kita ini sebenarnya bersasah-sasahan lah, istilah bahasa orang naik motor tuh, nah selipnya kita selip kada bolehnya mengalahkan kita. Nah, itu dari kata sari'u. Kalau kita bahas kata demi kata, ada cukup waktunya, cuman ulun ingin menggarisbawahi itu dulu yang paling penting sekali. Bahwa tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita lalai. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hidup di dunia ini an dzikrir rahman, jauh dari mengingat Allah, maka saat dia lupa, disitulah syaitan masuk. Lalu berapa kadar kita lupa dalam sehari, maka disitulah bagian dari syaitan. Makanya Allah perintahkan kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya, agar kita menekan dan memperkecil ruang syaitan atau iblis untuk mengendalikan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya, untuk selalu ingat kepada Allah sepertinya memang sulit, bahkan mustahil, karena kita telah dibekali Allah dengan sifat lupa. Maka untuk mengingat Allah setiap detik itu rasanya hampir bertolak belakang dengan sifat lupa. Nah, karena itu kita mesti perkecil ruang gerak syaitan. Salah satunya kan kita dengan berpuasa. Apa yang kita kejar, jangan sampai kecolongan oleh kematian. Nah, ini targetnya atau sasarannya yang kita harus capai adalah maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ampunan dari Tuhanmu dan surga. Emang seperti apa sih surga yang Allah janjikan itu? Kita ngebayangin di dunia kalau orang punya rumah tipenya 100x100, besar, luar biasa. Tapi ini kata Allah, alat ukurnya bukan kubik, tapi arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard. Yang diameter atau lebarnya itu, ukurannya itu 7 lapis langit
dan bumi. Itu ukurannya, bukan hitungan meter lagi. Berapa bisi rumah tipe 36? Itu hitungannya masih kubik, meter persegi. Ini alat untuk mengukurnya itu bukan itu lagi, tapi langit dan bumi uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga dengan spesifikasi yang telah disebutkan itu buat orang bertakwa, kata Allah. Baik, kita paham bertakwa itu berarti melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu definisi umum. Sekarang apakah hanya orang yang bertakwa yang punya kesempatan itu? Kita lompat ke ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisah. Ternyata tidak hanya disiapkan buat orang bertakwa, buat para pendosa pun juga Allah siapin. Walladzi, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka telah melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan yang dilarang, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, atau meninggalkan sesuatu yang disuruh. Ini kebalikan orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan nang diperintah digawi, nang dilarang dijauhi. Kebalikannya, nang dilarang digawi, nang disuruh ditinggalkan. Tapi ketika orang masuk kepada kelompok yang kedua, lawan dari bertakwa, bagaimana caranya untuk mendapatkan ampunan dan surga tadi? Allah jelaskan, zakarullaha, mereka sadar, ingat kepada Allah bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Makanya kabar baik pertama buat orang yang bersalah, dia sadar kalau dia salah. Itu kabar baik pertama. Itu adalah sebuah harapan. Tapi kalau salah tidak merasa bersalah, ini sulit obatnya. Kita ceramahi, balik kita nang diceramahinya. Tapi ketika dia sadar bahwa dia salah, fastaghfaru. Huruf fa itu menunjukkan makna yang sama dengan di atas, sari'u. Ada huruf pendamping atau huruf penghubung yang menunjukkan makna tidak apa-apa, tidak bersegera. Ada yang menunjukkan makna malah boleh ditunda, ada yang menunjukkan makna tidak boleh ditunda. Kalau menggunakan fa, itu berarti segera. Kalau menggunakan wa, wastaghfaru, berarti tidak ada masalah Anda tidak bersegera. Tapi kalau menggunakan summa, ini ada jeda. Ada jeda. Sekiranya di sini dzakarullaha tsumma astaghfaru, ingat akan Allah, summa, lalu beberapa waktu kemudian baru taubat. Artinya sempat dibiarkan kesadaran itu tanpa dibuktikan dengan memohon ampun. Maka kata fa di situ menunjukkan litartib ma'at ta'qib, ingat dan segera. Ingat dan segera. Fastaghfaru lidzunubihim, segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kalimatnya jamak. Kalimatnya zamak, bukan tunggal. Dosa-dosa. Nanti akan terlihat pada kalimat berikutnya. Koma. Nah, sebenarnya langsung sambungannya tuh walam yusiru. Nah, dilompati beberapa kata. Walam yusiru. Itu sambungan kalau kita fahami secara urutan. Fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa man yaghfiru dzunuba
illallahu wa hum ya'lamun. Itu kalau kita susun sesuai dengan alur kata. Tapi dalam Al-Quran itu ketika kemudian posisinya Allah ada dahulukan, ada ditunda, itu menunjukkan makna lebih. Jadi kalau kita terjemahnya begini, Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Karena orang yang meninggalkan perbuatan diwajibkan itu dia telah menzalimi dirinya, bukan orang lain yang dia zalimi, dirinya sendiri yang dia zalimi. Jadi orang yang tidak sholat umpama itu bukan merugikan orang, merugikan dirinya sendiri, zalim terhadap dirinya. Orang yang tidak puasa pun juga sama, zalim terhadap dirinya, zalim terhadap dirinya. Cuman kadang nang ampun diri kadang merasa nang melihat nang kepo kipuh, nang melihat. Kenapa nang melihat kipuh? Karena nang melihat sadar bahwa sesuatu yang mungkar itu mesti harus diperbaiki. Itu kewajiban nang melihat. Lebih lagi kalau nang melihat itu maras, maka kasihannya orang ini menyakiti dirinya seorang. Jadi memperbaiki itu bukan karena kebencian, tapi karena maras launinya. Ini telah menyakiti dirinya seorang lalu maras. Sifat rahmah itulah yang kemudian mendorong kenapa harus bersikap menegur, mengingatkan. Nah, beda kalau yang muncul tuh amarah. Nah, itu lalu hendak menyakiti aja tak? Hendak menyakiti aja. Nah, jadi walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa hum ya'lamun. Itu kalau susunan standarnya. Tapi Al-Quran kan keindahan dari sastra. Baik, jadi ampunan, surga Allah siapkan buat semua. Apakah Anda berada di kelompok orang-orang yang bertakwa atau Anda berada di kelompok orang-orang yang berdosa? Namun siapa yang duluan yang disebut Allah? Antara dua kelompok dari segi urunutan. Muttaqin. Itu yang paling duluan disebut. Artinya meskipun kedua-duanya Allah berikan peluang, tetap paling ideal kita masuk dari kelompok orang bertakwa. Ideal kita masuk orang yang bertakwa. Nah, sekarang wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa sih selain Allah? Dan hanya Allah sebenarnya yang selalu menerima dan memaafkan dosa sebanyak apapun. Hanya Allah yang seperti itu. Mun kita ketiga kali aja orang mengulangi kesalahan, kadang kau lagi memaafkan kita. Tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa setumpuk langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tapi yang meminta ampun atas dosa tadi, walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak yusirru, terjemahnya pada umumnya tidak mengekali. Tidak mengekali. Kalau sebatas itu kita artikan, sering muncullah pertanyaan. Kita ini hendak bertaubat tapi tau gawi terus nang kayak yuk. Bujur aja taubatnya lah, tak ulangi terus. Jadi kalau kita kembali kepada makna harfiah, asarra yusiru israr walam yusiru, dan kita hubungkan dengan hadis Nabi, innila astaghfirullah fi kulli yaumin, ada riwayat yang berbunyi 70 marrah, 70 kali aku istighfar dalam sehari. Ada juga riwayat yang berbunyi mi'ata marrah, 100 kali. Sehingga
Sayyidina Abu Bakar berkata, itu isyarat sekalipun kesalahan itu sekalipun sebuah kesalahan terulang dalam sehari 70 kali, tetap setiap kali jatuh dalam kesalahan engkau ingat, sadar, minta ampun kepada Allah, walaupun kemudian terjatuh lagi, Allah tetap ampuni. Lalu berarti apa makna walam yusiru ala ma fa'alu? Selama kesalahan yang berikutnya itu bukan kesalahan yang kamu rencanakan. Lalu diartikan kadang mengekali. Kita tidak bisa menjamin tidak terulang dalam kesalahan. Yang hanya bisa kita lakukan, kita tidak pernah merencanakan terjadi lagi kesalahan itu. Makanya taubat itu kan bertekad kada lagi mengulangi. Soal kemudian imannya lemah lagi, terulang lagi, Allah selalu siap mengampuni. Makanya siapa yang punya sifat seperti itu selain Allah? Tidak ada, hanya Allah yang seperti itu. Hanya Allah yang seperti itu. Asalkan kesalahan yang terulang itu bukan kesalahan yang direncanakan sebelumnya. Ini ada juga orang, astagfirullah, tapi berarti pesan, kena pulang kita lah, jar. Pulang, berarti itu berencana pulang. Kena lagi lah, mana ada waktu. Atau tu ucap kada jara kalau jar. Itu sama berencana, mun kada jara tu. Kada jara kalau itu berencana ngarannya. Itu makna yang terkandung walam yusirru ala ma fa'alu. Dan kalimah lam itu menunjukkan tidak pernah. Ini adalah ada lam, ada lan. Jadi lam itu menunjukkan sesuatu yang telah lalu. Terjadi juga kesalahan yang sama terulang, tapi kesalahan yang terulang ini adalah sebelumnya memang tidak pernah direncanakan. Itu makna lam. Sekiranya bunyinya begini, walan pakai nun, walan yusirru, betapa beratnya kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena lan itu menunjukkan tidak untuk akan datang, tidak untuk akan datang. Tapi kalau lam, tidak untuk masa lalu. Kesalahan yang terulang ini adalah kesalahan yang sebelumnya memang tidak direncanakan. Bahkan sebelumnya bujuh hendak baampih sudah, tapi tak ulang pulang, tak ulang pulang. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Sadar betul hanya Allah yang punya sifat. Berkali-kali terulang kesalahan, selama kesalahan yang terulang itu memang tidak pernah direncanakan sebelumnya, asal minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Allah ampuni. Nah, lalu ditutup dengan ayat 136. Jadi di situ ada dua kelompok. Kelompok orang yang disiplin dengan aturan, kelompok yang tidak disiplin. Dua-duanya diberikan Allah peluang. Cuman kelompok yang disiplin tentu adalah kelompok yang prioritas, disebut lebih utama, disebut lebih dahulu. Uiddat lil muttaqin, baru uiddat lil muttaqin, baru walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Baik. Di sisi lain, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tanpa salah. Di mana dari kalimat adanya sebutan ampunan. Orang bertakwa itu bukan berarti tanpa salah. Makanya Nabi mengatakan kullu bani adam khata'. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada. Sekarang kita berharap kesalahan kita bisa diterima oleh Allah. Mari kita berkaca. Apa kita belajar untuk bisa menerima kesalahan orang? Itu lalu disebutkan di ayat 134-nya. Yang tadi kita lompati. Nah, kita selesaikan 136 dulu. Ulaika, mereka itulah. Mereka siapa?
Yang disebutkan di atas itu dua kelompok. Kelompok yang taat dan kelompok yang terpeleset. Tapi yang terpeleset itu menyadari salah, kemudian cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Kalaupun terjadi terulang lagi, itu terulang bukan karena direncanakan. Dan sadar betul Allah itu Maha Pengampun. Betul-betul mengimani Allah itu memang Maha Pengampun. Ulaika jazauhum. Mereka itulah jazauhum. Balasan mereka. Apa balasannya? Maghfiratun. Coba pian bandingkan kata maghfiratun pada ayat 136 dengan 133. Sari'u ila maghfiratin. Hanya perubahan harokat, tapi kalimatnya masih tetap tunggal. Tetap tunggal. Tetap tunggal. Namun yang menariknya, maghfiratun mir rabbihim, di atas kan maghfiratin mir rabbikum, sama, ampunan dari Allah. Berikutnya wajannat, kalau di atas jannat, jannah, kalimatnya tunggal, nang di bawah kalimatnya jamak. Kalau dari 133 sampai 135 kita merasakan betapa Allah Maha Pengampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kita merasakan dan mengimani dalam hati kita bahwa betapa Allah itu Maha Pengampunnya. Kadeda nangka itu berulang kali melakukan kesalahan, asalkan kesalahan berikutnya itu yang terulang memang kesalahan yang tidak pernah direncanakan, tapi terulang lagi nengaran iman bisa pasang surut, tetap Allah ampuni, asa minta ampun. Kita merasakan dalam kalbu kita betapa Allah itu Maha Pengampun. Maka di ayat 136 kita merasakan betapa Allah Maha Pemurah. Sudah pengampun, pemurah pulang. Jadi kita orang salah sudah dimaafkan, dikasih hadiah. Bahkan kalau kita lihat ujung ayat 134-nya, dicintai lagi. Dicintai lagi. Seorang istri aja kalau pernah dilukai suaminya, seumur hidup kada sama lawan sebelum dilukai oleh suaminya. Buktinya bilinya tahwal takuya pulang. Dah lain. Sekalipun memaafkan, tetap masih luka itu ada. Tapi Allah, sekali Allah memaafkan, dua kali Allah memaafkan, tiga kali Allah memaafkan, dan seterusnya untuk sekian kali Allah memaafkan, Allah mencintai. Wallahu yuhibbul muhsinin, itu kan? Nah, di mana kita merasakan betapa Allah itu pemurah? Allah menjanjikan satu, ketika dilaksanakan dibalas banyak. Di 133 Allah menjanjikan jannatin, kalimatnya tunggal, satu surga. Tapi ketika Allah merealisasikan apa yang Allah janjikan, wa jannat, surga yang banyak. Kadanya nengkai kita, alah bepadah memberi banyak hakun nai orang sekalinya, nah duitnya ada sedih aja jar, malah sedikit kita, malah sedikit. Allah tidak. Allah menjanjikan jannatin, itu kalimatnya tunggal, dalam istilah bahasa Arab disebut dengan mufrad. Kalimatnya tunggal, mengandung makna satu. Tapi ketika merealisasikan apa yang Allah janjikan, ternyata yang Allah kasih banyak. Ini menunjukkan sifat pelit apa sifat pemurah? Betapa Allah itu pemurah. Sebaliknya kita. Wa jannat
tajri min tahtihal anhar. Kalau tadi di atas tentang surga Allah membicarakan tentang luasnya, ukurannya, maka yang di bawah Allah menyebutkan tentang keindahannya, mengalir, tajri min tahtihal anhar. Dan di situ mengandung makna tidak pernah putus. Kata mengalir itu kan berarti tidak pernah putus. Kenikmatannya kekal. Kenikmatan kekal. Tajri min tahtihal anhar, mengalir. Ini menandakan bahwa keindahan dan kenikmatan di surga Allah itu tidak pernah putus. Khalidina fiha. Dipastikan lagi kenikmatannya tidak pernah putus, orangnya pun dikekalkan oleh Allah. Beda halnya di dunia. Sesugih-sugihnya pian mun kada hartanya bedulu habis, pian nang bedulu mati. Atau umurnya panjang, hartanya habis, putus. Karena tidak ada yang kekal di dunia. Kalau di surga kenikmatannya tak pernah putus, orangnya tetap dikekalkan oleh Allah. Karena kalau umpama kenikmatannya tak pernah putus, orangnya kada kekal, ya kada menikmati juga. Kalau di dunia kan ahli waris nang betungkihan berabut, orangnya meninggal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita merasakan betapa Allah tuh Maha Pengampunnya luar biasa. Kada masuk akal kita. Berkali-kali, makanya sampai orang bijak itu mengatakan Allah selalu menanti setiap kali kita melakukan kesalahan. Allah menanti pengakuan kita memohon ampun. Sekalipun kesalahan itu terulang berkali-kali, sampai pada akhirnya kita yang bersalah yang merasa malu kepada Allah. Saking Allah tuh selalu mau menerima kesalahan dan memaafkan jika kita memohon ampun. Asalkan syaratnya tadi, walam yusirru ala ma fa'alu, kesalahan yang terulang memang kesalahan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sekalipun sampai 70 atau 80 kali kesalahan yang sama terulang dalam sehari, asalkan kesalahan ulangan itu bukan direncanakan, maka setiap kali kamu salah jangan tunda istighfar, Allah ampuni. Dan hanya Allah yang seperti itu, manusia kadang-kadang kawannya nang itu. Baik, kita sempurnakan dengan ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini beberapa sampel yang ada pada kelompok yang bertakwa. Yang tidak hanya mendapatkan ampunan, tidak hanya mendapatkan surga, tapi memenangkan cintanya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Dalam diri mereka ada sifat ihsan. Ini sudah kita bahas juga pada kajian sebelum Ramadan. Ihsan itu saat kita melakukan pengabdian kepada Allah, kita hanya fokus kepada Allah. Kita tidak ngurusin apa yang ada di sekitar kita, komentar mereka, pandangan mereka. Apa yang kita lakukan semata-mata ini adalah Allah yang memerintahkan, dan balasanku hanya kutunggu dari Allah. Sehingga ketika dia membantu orang lain, sekalipun yang ia bantu tuh malah menikam, air susu dibalas air tuba, dia tidak pernah menyesali. Kenapa? Karena saya berbuat baik ini Allah yang nyuruh, bukan karena aku berharap inya nang membalas budi.
Tapi Allah yang menyuruh. Ketika Allah yang menyuruh, maka yang aku nantikan adalah balasan hanya dari Allah. Kalau orang tersebut kemudian membalas air susu dengan tuba, itu urusan inya dengan Allah. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya itu kepada Allah. Kenapa? Karena dia durhaka. Dia telah Allah selamatkan melalui tangan kita, dan ketika dia tidak berterima kasih kepada kita malah berbuat jahat. Ujar Nabi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Itu orang seperti itu udah ditangani Allah. Maka kita nggak perlu ikut pusing-pusing memikirkan kelakuan inya nang kada membalas terima kasih apa yang pernah kita lakukan. Karena memang kita berbuat bukan karena inya nang menyuruh kita. Kita berbuat karena Allah nang menyuruh kita. Nah, maka dari itu orang-orang yang berbuat ihsan itulah yang hanya bisa melakukan 3 hal yang disebutkan pada 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tetap istiqamah berbagi, berimpak di waktu sempit maupun waktu sakit kah, nyaman kah, banyak kah, duit sedikit kah. Kenapa? Karena yang menyuruh itu Allah. Allah tidak hanya menyuruh kita berbagi saat kita banyak duit. Bahkan saat kita memiliki seadanya pun tetap di situ perintah Allah berbagi ada. Belum yakin pian sering mendengar hadis Nabi nang ujung-ujung itu ada kalimat walau kana bisyqqi tamrah, sekalipun senilai sepenggal buah kurma. Atau Nabi bersabda la tahtaqiran nabi ma'ruf, jangan engkau pandang remeh temeh, jangan engkau sepelekan perbuatan baik sekalipun senilai sepenggal kurma. Tapi kita kadang-kadang begini, saat kita berbagi, kita masih terobsesi, terpengaruh oleh manusia di sekitar kita. Apakah penerima ataupun pengamat dan pengomentar. Ya, dalam hidup ini kita banyak menanam komentar. Bilanya kita duit banyak, ringan tuh hati kita berinfak. Apalagi umpama cagar diumumkan. Cagar diumumkan, ada rasa senang hati itu. Ada rasa senang hati. Walaupun tadinya kita tidak berharap, tapi manusiawi kita tuh rasa senang. Please lihat, mencengangi itu siapa yang paling banyak angkanya, ada rasa senang. Tapi ketika kita sedikit, ada rasa supan. Padahal kita sedikit itu bukan karena kita sengaja, memang keadaan duit kita seitu. Termasuk nang ulun berikan contoh sederhana biasa itulah. Kotak impak lewat. Keluarkan duit. Kita masukkan dengan tangan kanan, kemudian ada yang menutup dengan tangan kiri. Sebenarnya kenapa kita menutup? Coba kita cari alasan dalam diri kita. Kita menutup itu kenapa? Supaya kada kelihatan. Mungkin itu yang sangat sederhana ya. Kada kelihatan oleh siapa? Mun Allah biar 10 lapis tangan tetap baik. Kada kelihatan oleh siapa? Kiri kanan. Tentu gerang kiri kanan melihati. Atau perasaan kita aja. Berarti kan kita masih terobsesi. Apakah itu banyak yang kita buat atau sedikit, tapi kita tutupi. Berarti kita masih terobsesi kiri kanan. Nyantai aja. Nah, kayak apa kita membuat saat kada ada orang kiri kanan, kita juga kita membuat. Kecuali memang pian saat orang kada ada kiri kanan, pian tutupi juga gitu nah. Tapi kan aneh lah. Orang kada ada kiri kanan membuat tutupi. Oh, saya ada CCTV sekalinya. Orang bijak mengatakan, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Makanya, oke, umpama kita cuma membuat 2.000,
Di samping kita membuat 100 ribu. Bagi kita berbeda. Bagi Allah bisa jadi nang 2000 lebih besar. Kenapa? Karena ternyata yang 2000 bisi duit cuma 4000 aja. Berarti separuh kekayaan 50% dia. Nang 100 ribu bisi duit 1 M. Di mata kita lebih besar 100 ribu kan dari 2000. Di sisi Allah lebih besar yang 2000. Lalu kenapa kita mesti malu kalau memang keadaan kita seperti itu? Kenapa mesti malu? Biarlah orang memandang angkanya halus, tapi di sisi Allah nilainya besar. Dan itu penuh kesadaran. Allah menyuruhku berbagi tidak hanya saat banyak duit, tapi saat seadanya, ya semampunya. Dan kita tidak perlu minder. Biasanya kan apalagi belis, betulis kena-kena lah jam hadang awal bulan atau hadang bulan 2 lah sampai hari kiamat bulan sebuting jam ya. Baik. Demikian juga wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Di situ tidak disebutkan terhadap siapa, artinya terhadap siapapun. Kita mampu menahan amarah kalau kita memperhitungkan teganal orang pegalangan. Kita mampu menahan amarah kalau umpama kita berurusan dengan atasan. Tapi saat kita berurusan dengan bawahan, dengan orang yang lebih rendah, lebih lemah dari kita, mampu nggak kita menahan amarah? Tapi orang yang muhsin, yang menyuruh aku menahan amarah bukan karena dia, tapi yang menyuruh aku menahan amarah itu Allah. Lawan orang nang ganal kepegalangannya, orang yang lebih tinggi kejabatannya, atau sebaliknya, itu bukan menjadi perhatianku. Nang menyuruhku menahan amarah Allah. Dan kita ini penyarikan, kasar, lembut, santun, pemurah, pelit. Mun hendak tahu ukurannya terhadap anak bini di rumah. Jangan terhadap orang di luar rumah. Melawan orang kita ini santun bepander, termasuk ulun inilah bapik bepander lawan orang. Kenapa? Karena orang bijak mengatakan kekuasaan dan kekayaan tidak pernah mengubah watakmu, tapi hanya memperlihatkan watak aslimu. Di rumah karena kita nang menafkahi, di rumah karena kita nang membiayai, kita merasa berkuasa di rumah. Kita merasa pihak yang berharta di rumah. Maka disitulah hendak melihat kita ini penyadikankah, pengasarankah, lembutkah, pemurahkah, pelitkah. Termasuk pian sebagai guru lawan murid anak kurang tuh nang kayak pajam muul mucilnya kawa menahani lawan anak beisukan sudah beisukan sudah nang itu lawan anak nih. Jadi jangan melihat di luar kelakuan kita, lihat di dalam. Lihat di dalam rumah. Lawan orang santun, baapik, tersalah panderja, beganangan kita. Lawan anak bini di rumah, Bang. Haur bembambai aja hari-hari. Kada kau salah sedikit, kada pernah memperhatikan, menjaga perasaan anak, perasaan bini. Perasaan orang dijaga. Perasaan anak bini, Bang. Jadi sebenarnya kita ini kalau berpikir dosa kita dalam bergaul antara dengan orang di luar rumah dengan di dalam rumah terbanyak dosa kita lawan anak bini. Dosa muntungnya, dosa macam-macam lah. Waktunya sudah suruk lah, jadi ulun selesaikan dulu. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tidak disebutkan ada syarat. Sekiranya kita ini ditawari oleh Allah, ikam bisi dosa sing banyakan, hendak minta ampun. Pilih diampuni tanpa syarat atau diampuni syarat proses hukum, masuk neraka dulu. Tapi diampuni juga. Pasti kita berharap diampuni tanpa syarat. Nang menyuruh kita memaafkan kesalahan orang itu bukan yang bersangkutan yang bersalah karena meminta maaf. Tidak, tapi Allah nang menyuruh kita memaafkan.
Kesalahan orang tadi, orang tuh minta maaf kadakah masa bodoh. Persoalannya kada minta maaf, lalu kita maafkan, orang tersebut tetap diproses di sisi Allah atas kesalahannya. Kenapa? Karena kada ada niat hendak minta maaf. Tapi kita yang memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, kita dapat bonus dari Allah. Maka dari itu Nabi berpesan, jangan sampai ada kebencian, kedengkian, dendam terhadap umat Islam siapapun. Mereka bersalah, maafkan. Soal mereka tidak meminta maaf, mereka akan berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan kita. Urusan kita dengan Allah. Hanya orang-orang bersifat ihsan yang bisa seperti itu. Lebih-lebih pian mau menyimpan dendam. Nah, pada kajian sebelumnya kan, hidup pian kada pernah merasakan kebahagiaan yang sempurna. Tidak pernah pian kalau masih menyimpan dendam, kebencian lawan siapapun. 10 tahun menderita pian. Kalau dendam, kebencian itu masih pian simpan terhadap siapapun. Nyaman aja jadi dimaafkan. Tidak ada istilah nyaman buat inya. Kalau inya memang kada minta maaf, biar kita maafkan. Dia tetap diproses Allah karena dia sendiri tidak minta maaf. Sedangkan kita memaafkan, di dunia kita nyaman, di akhirat kita pun juga nyaman. Coba kalau dendam itu kita simpan, bertahun-tahun kita simpan, maulah kita makan kada enak. Setiap kali orang menyambat ngarannya, luka pulang hati kita mendengar, melihat biji matanya pulang. Tambahnya pulang orang kita dendam, nyaman hidup. Maginnya kita nu tersiksa. Padahal orang yang kita dendam, amun mengganang lagi lawan kita. Kita maka merista-rista diri. Asam lambung naik, mah kumat, sampai GERD, leper. Padahal orang yang kita dendam, sedikit-dikit kada mengganang lagi lawan seorang. Mapa kita akun buyuh-buyuh, dah lupakan. Hidup kita sehat, pikiran kita kada perlu dihantui oleh masa lalu. Soalnya udah jadi urusan Allah. Inya kada minta maaf, tetap diproses. Tidak ada yang terlepas dari pengadilan Allah. Muntah aja tuh sudah ditangani Allah, mapa kita buyuh-buyuh, kita menyangkal-nyangkalkan hati, bawa senyum aja. Yang mana ibu ucap jar? Nyaman berucap. Betul, ulun katakan berat. Jakanya mudah, seandainya mudah hal itu dilakukan, maka janji balasannya paling kipas angin, kulkas, mesin cuci. Maka dari itu diberikan ampunan, surga yang banyak, dicintai oleh Allah. Itu menandakan ini tidak mudah. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah maupun khilaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.